Oke, hari ini aku lagi ngevlog di Tandok Art Space. Hari ini pertama kalinya aku tuh buat tray das kayak gini, dan kita akan buat kayak gini nih. Nah, ini pertama kalinya, dan saya ngucapin terima kasih buat Mas Doni dan tim-timnya juga udah ditata seperti ini. Dan ini kita akan, ini ada apa ya kira-kira, kayak ada roll pen, terus ada cetakan kue kayak gini. Nah, biasanya kalau memang saya mengadakan workshop tuh harus seperti kayak gini juga, jadi pakai produk-produknya. Dan ini kita disponsori oleh Rantek, Lira, Giotto, dan dasnya. Nah, ini nanti kita bakal buat kayak tray asbak atau juga seperti gantung kunci kayak gini nih. Nah, yang kita buka ini dalamnya apa aja ya kira-kira? Yang kita buka dapatnya ini das 250 gram sama vernis. Terus ada yang ini. Nah, mau lanjut lagi nih, vernis fungsinya apa? Ikutin aja workshopnya. Terus juga aku juga ada cetakan kayak gini. Ini fungsinya juga kita akan nyetak-nyetak huruf. Nanti kita juga belajar kayak cetakan kayak gini. Ini ada huruf alfabet. Ini biasa beli di mana, Mas? Ini biasanya banyaknya beli di toko kue. Ada banget sama kayak gini-gini tuh toko kue semua. Karena dulu waktu saya buat workshop kayak gini itu saya menggunakan alat-alat fondan kue, dan memang pakainya tuh mirip kayak fondan-fondan kue. Jadi kalau fondan kue itu kan biasanya kalau kita pakai dan kue nggak jadi itu gosong, jadinya akhirnya kan buang, jadi kayak kebuang gitu. Nah, otomatis saya mikir kayaknya pasnya itu ya udahlah pakai yang clay atau plastisin atau pakai das, mungkin bisa dibentuk-bentuk lain, jadi nggak akan ada keretakan kayak gosongnya atau apanya. Nah, seperti itu aja sih dari gambaran saya tentang hari ini workshop di Tan Art Space pertama kali di Semarang. Hari ini aku ngajarin tray, dan sebenarnya tuh saya buat tuh cuma 1 hari aja di Semarang, jadi harinya tuh cuma hari Minggu. Tapi berhubung banyak kuota permintaannya banyak, jadi sekitaran pesertanya ini 30 orang, dan art space-nya tuh cukup hanya 20 atau 25. Jadi saya ngambil itu 30 plus 30. Nah, di hari Sabtunya itu saya pakai 30 orang, dan di Minggunya itu 30 orang juga. Nah, jadi kayak Semarang itu kayak super excitednya tuh gila-gilaan gitu. Kayak pas waktu nge-blast database tuh hanya cuma ini ada yang datang nggak ya, kira-kira datang nggak ya, ternyata wih banyak banget ternyata excitednya. Jadi kayak saya tuh juga effortnya harus kayak aduh ini harus semangat banget nih membara-bara. Jadi sampai hari ini kita batch 2, ini hari Sabtu. Sebenarnya batch pertamanya itu hari Minggu, jadi otomatis besok ada lagi juga, dan lanjutan sama juga tentang konsepnya pasti kita buat tray sama buat apa aja. Yang penting kita fun aja, seneng, dan jaga moodnya tetap terjaga. Oke, jadi ikutin aja vlog aku, dan kita akan keseruan banget buat tanah liat kotor-kotor bareng. Dan jangan lupa foto tangannya 5 jari, karena itu adalah ciri khasnya dari das. Berani kotor, berani main das. Oke. Kali ini saya berkesempatan mengisi Tan Art Space di Semarang. Ini pertama kalinya saya jalan-jalan ke Semarang. Awalnya nggak ada niatan untuk buat workshop, tapi oleh ownernya ini disuruh buat, jadi akhirnya saya memikirkan buat tray. Nah, yang pertama yang ketahui tentang das sendiri, kita punya 3 kategori. Jadi ada terakota, ada warna putih, dan ada warna semen. Nah, biasanya das sendiri itu dikatakan bahwa apakah ini mirip, apakah ini kita lihat, apakah ini dari tepung bahannya. Sebenarnya kalau saya bilang ini terbuat dari kertas, tapi kertas yang sudah dijadikan daur ulang dan menjadi tipis banget. Nah, setelah udah jadi butir-butiran, akhirnya digelut oleh lem. Aku nggak tahu lemnya apa, itu dari Jerman buatnya. Dan ini tuh hampir serupa mirip dengan tanah liat. Jadi makanya di sini harus ada air juga. Kita bakal main terakota atau kotor-kotoran, dan jangan lupa nanti ketika tangannya kotor atau apa harus foto 5 jari, karena itu adalah isyarat dari das. Jadi foto tangan 5 jari itu memang nunjukin bahwa itu kita lagi mainan das. Nah, terus apakah pakai vernis ini bisa tahan air, kedap air? Bisa, tapi nggak bisa dipakai untuk jadi gelas atau mug, itu nggak bisa. Bisanya hanya cuma digunakan hanya hiasan kayak tempat pensil, tray alat kecantikan kayak cincin atau apa. Terus asbak itu mungkin masih bisa, atau palet cat air itu juga bisa. Nah, biasanya kalau cat air sendiri saya buat itu buat palet cat-catan itu biasanya saya buat kayak gini, atau buat naruh cincin atau perhiasan atau gelang-gelang manik-manik bisa pakai kayak gini. Nah, ini tuh kan tahan air tuh. Misalnya saya kasih, karena kalau vernis fungsinya sendiri itu buat kedap anti air juga. Nah, ini anti air. Kalau misal si vernisnya
nggak banyak, dia nggak akan kedap dengan air. Jadi harus banyakin varnisnya. Bisa lapis 7 atau bisa sampai 4 kali dilapisin. Jadi setelah kering, lapis lagi. Buat naik catatan. Untuk catnya biasanya pakai apa kak? Untuk penjelasannya catnya bisa pakai akrilik apapun. Jadi kalau kalian punya akrilik apa-apa banyak, kalian tinggal warna-warna aja, terus habis di varnish. Itu sih tata caranya. Untuk fungsinya air sendiri buat apa? Buat kayak dihalusin. Jadi halusnya itu seperti kayak gini. Ini bentukan halus. Tapi kalau kasarnya kurang air kayak gini jadinya. Agak pecah-pecah. Kadang kebanyakan orang-orang itu nggak paham tentang fungsi airnya sendiri. Jadi ini bener-bener kayak kita main tanah liat. Jadi tangan ini tuh harus basah kayak gini, celupin. Lalu itu kita busuk. Busuk itu istilahnya kita agak dihalusin sama tangan. Jadi biar agak lebih halus. Jadi nggak kasar kayak gini nih. Kita kepel ini dulu, kita rasain, kita halusin biar sedikit aja airnya di tangan. Terus kita ambil taruh di meja. Ini. Fungsinya roll pen sendiri buat nah ini dibentuk gini, kita bentuk gini karena ini boxnya udah halus. Nah ini langsung kita lepas gini, tapi tenang, ini fungsi air juga buat halusin kayak di sini. Nah ini seperti ini. Kita buat lingkaran dulu. Kalau saya lagi buat lingkaran, cuma nanti bakal saya panjangin dulu, jadi buat kayak digulung gini. Kalau mau baca lingkar, kita gulung datarnya dulu. Jadi ini kurang gini. Kan ada itu tuh ngambil yang arah kayak seperti tadi. Sudah terfungsi. Nah, ini harus ada tepilan sih. Ini sudah tepilan ya. Yang sampai sini agak tambah dikit itu yang diusut lagi. Bagaimana? Ini sudah selesai rasanya. Aduh, apa ya? Oke. Lagi nggak mau diganggu. Tapi ini waktunya sudah selesai, jadi dari kemarin ke depannya sudah jam 6. Boleh. Jadi yang mau minum silakan minum. Kalau mungkin dasnya kurang bisa di stand sebelah sana. Dan itu aja dari saya. Apabila saya pernah salah kata, saya mohon maaf. Itu aja. Terima kasih. Sampai di sini aja. Sekian dan terima kasih. Nah, kita coba tanya testimoninya ya dari yang ikut ini. Mbak, boleh gimana kesan-kesannya nih ikut workshop di sini? Coba ini yang dilatih. Meningkatkan kesabaran ya mas. Karena memang susah, jadi kita harus mengapresiasi karya-karya. Gitu ya. Tapi overall gimana? Overall asik, seru juga. Dapat teman baru. Kebetulan pulang berlima. Oh gitu ya. Berarti ini teman-teman baru semua ya. Wah, mantap. Tadi siapa yang menang? Ini Rika, perwakilan dari tim kita. Wah, coba dilihat dulu hasilnya nih. Wah, ini guys, unik sih ya, unik ini. Tapi nanti kalau ada acara-acara gini, tertarik ikut lagi nggak nih? Tertarik ya? Biar terbiasa, terus hasilnya lebih maksimal. Sip. Kalau gitu, makasih ya Mbak ya. Nah, kita coba tanyain yang lain nih. Halo. Halo. Nah, ini ya boleh minta kesan-kesannya nggak selama ikut workshop ini? Kesan
kesan-kesannya seneng karena Seneng. ini baru banget. Baru banget ya. Terus ternyata juga nggak terlalu susah gitu loh. Kan pikirannya kan kalau selama ini kan clay kan berat dan lain-lain, ternyata nggak sama sekali. Kayak mirip Play-Doh. Itu ya, tapi enjoy ya. Enjoy banget. Enjoy banget ya. Ini buat apa? Buat apa? Asbak tapi pakai apa modalnya line drops. Nah ini Bu gimana kesan-kesannya nih? Asik ya, mantap ya. Butuh kesabarannya. Butuh lebih sabar lagi. Oke. Perkenalkan ini kan kita lihat di toko alat tulis banyak nih. Banyak ya. Caranya bikinnya ini kan diajarin ini jadi lebih. Boleh. Masnya gimana? Ya seneng sih. Seneng juga ya. Pertama kali apa mainan kayak gini. Mainan kayak gini ya, seru lah ya. Terus kalau misalnya ada lagi tertarik nggak ikut nih yang lain, mungkin workshop yang lain gitu. Tertarik ya. Oke kayak gitu. Kalau gitu terima kasih ya untuk kesan-kesannya. Terima kasih Mas ya. Oke guys, sudah selesai dan tangan saya sudah bersih. Ini meja juga udah bersih semua. Tadi udah berantakan, tahu sendiri. Nah, besok saya ada lagi. Jadi besok itu juga sama, tapi jamnya pagi. Ini tadi sore sampai ketemu maghrib. Saking keasikan merekanya juga, dan tetap harus ikutin kalau kita buat workshop. Jadi ikutin terus studio berjalan. Jadi kita bakal jalan terus. Mau itu ada 10 orang atau 5 orang, kita tetap berjalan. Namanya studio berjalan sambil traveling. Jadi itu aja ya guys ya. Sampai ketemu lagi di workshop berikutnya lagi. Jadi jangan lupa follow IG-nya Studio Berjalan. Jadi see you.